Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Hera, Justice for Nia. Kawal kasus PRT Hera, jalankan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Makasih banyak ya Bu. Ibu makasih banyak ya Allah. Tidak boleh lagi ada kekerasan fisik atas nama ini pembantu, bukan PRT. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga jangan hanya jadi macan kertas yang telah disahkan, tapi penegakan hukumnya kita kawal bersama. Doain saya ya Bu ya. Kamu baik, kamu belain PRT-mu. Hati-hati ya Bu, saya Kuat terus ya Bu. Saling support ya. Dan perjalanan pengawalan advokasi terhadap Kak Nia dan juga Hera masuk ke babak baru. Ya. Negara jangan gagal di ujian pertama Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Indonesia kawal pemeriksaan Herawati, kawan martabat pekerja rumah tangga. Saya ingatkan, besok Kamis 9 Juli 2026 Herawati akan menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dan pada hari yang sama Ratna Dewi Damanik atau Kak Nia selaku pemilik Yayasan Putri Mahkota dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan yang telah dimulai melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP nomor SPDP garing 388 garing 4 Romawi garing res titik 1.24 garing 2026 garing Reskrim Jakarta Selatan. Saya mengajak masyarakat, media massa, organisasi pekerja rumah tangga, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari pengawasan publik agar ada penegakan hukum berjalan profesional, independen, transparan, dan berkeadilan. Yang dipertaruhkan, saya ingatkan, bukan hanya satu perkara pidana, tetapi juga kredibilitas negara dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang perjuangannya lebih dari 20 tahun. Sebagai salah seorang pengusul dan inisiator dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang disahkan DPR RI pada 21 April 2026, saya memandang perkara Herawati sebagai ujian pertama implementasi undang-undang tersebut. Nah, ironisnya saat itu sehari setelah undang-undang PPRT disahkan, yaitu tepatnya 22 April, publik dikejutkan oleh tragedi meninggalnya seorang pekerja rumah tangga di Bendungan Hilir yang diduga berkaitan dengan kekerasan majikan. Belum genap 1 minggu dari peristiwa Ben Hill, kemudian 29 April 2026, Herawati melaporkan dugaan kekerasan oleh indikasi majikannya yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan setelah lahirnya Undang-Undang PPRT yang 20 tahun diperjuangkan menjadi peringatan bahwa perlindungan pekerja rumah tangga tidak boleh berhenti sebagai keberhasilan undang-undang disahkan, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif. Kak Nia, Ratna Dewi Damanik selaku pemilik Yayasan Putri Mahkota dan Herawati saat itu didampingi kuasa hukumnya Natalius Bangun Sarjana Hukum resmi mengajukan permohonan pendampingan kepada saya, resmi ya. Pada 14 Mei 2026 resmi loh permohonan. Pendampingan tersebut saya tempatkan sebagai bagian dari fungsi konstitusional DPR RI untuk memastikan hak warga negara memperoleh akses terhadap keadilan tanpa mencampuri independensi penyidikan maupun kewenangan peradilan. Apalagi si akunya ini anggota Komisi 13 DPR RI bidang hukum dan HAM. Jadi kalau mau statement juga yuk yang bijak. Indonesia tentu saja saya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Namun peningkatan perkara terhadap penyidikan menunjukkan adanya dasar yang cukup bagi penyidik untuk melakukan pembuktian lebih lanjut. Apabila dugaan tersebut terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, perkara indikasi kekerasan terhadap PRT ini berpotensi menyentuh KUHP baru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 3 2026 tentang perlindungan saksi dan korban, serta kewajiban negara berdasarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Sejembreng itu regulasinya. Dari perspektif hukum pidana, penyidik perlu mendalami kemungkinan
penerapan pasal 46 KUHP, pasal 467 KUHP, pasal 468 KUHP maupun pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tentu saja dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sepanjang seluruh unsurnya terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perspektif CEDAW khususnya pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, saya ingatkan negara berkewajiban menyediakan perlindungan hukum yang efektif, menghapus diskriminasi terhadap perempuan, serta menjamin lingkungan kerja yang aman dan bermartabat bagi perempuan. Dengan demikian, perkara Herawati bukan hanya perkara pidana, tetapi juga menyangkut pemenuhan kewajiban konstitusional dan komitmen internasional Indonesia dalam melindungi pekerja rumah tangga yang perempuan kebetulan. Dan perkara ini juga harus dipandang sebagai perkara yang memiliki kepentingan publik atau public interest. Jadi sejauh itu kasus ini. Oleh karena itu, penyelesaiannya seyogyanya saya ingatkan mengedepankan proses peradilan pidana yang utuh dan akuntabel. Pendekatan restoratif justice perlu dipertimbangkan secara sangat hati-hati dengan mengutamakan kepentingan korban. Mengingat perkara ini menyangkut dugaan kekerasan dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Demikian pula apabila perkara ini terbukti di persidangan, penerapan pemaafan hakim atau judicial pardon, rechterlijke pardon sebagaimana diatur dalam KUHP baru seyogyanya juga mempertimbangkan tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, perlindungan korban, kepentingan publik, dan kebutuhan membangun efek jera agar tidak melahirkan presiden yang melemahkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dengan ini Indonesia, izin saya merekomendasikan kepada aparat penegak hukum melaksanakan penyidikan secara profesional, independen, transparan, berperspektif korban, serta mendalami seluruh kemungkinan penerapan pasal sesuai fakta dan alat bukti yang sah. Kedua, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terima kasih sudah mengawal, tapi segera berikan perlindungan komprehensif, pendampingan psikologis, bantuan prosedural, dan pemulihan bagi Herawati selama proses hukum berlangsung. Insya Allah kami akan mendampingi bersama LPSK besok, dan kepada Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan aktif terhadap proses penegakan hukum, memastikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan CEDAW berjalan efektif, serta menjadikan perkara Herawati ini sebagai momentum memperkuat sistem perlindungan pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal pemeriksaan Herawati dan juga Kak Nia pada 9 Juli 2026 dan seluruh proses hukum berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan berjalan jujur, adil, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia. Terima kasih untuk telah menyimak. Terus kawal kasus Herawati, teruslah bersuara perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Never give up. Salam sopan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.